Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Wah, sombong gue bilang pemirsa sekarang. Kita ketemu di Gen B, sebuah podcast tentang sebuah generasi Babelo. Dan ini adalah season baru dari podcast Gen B. Tampilannya baru, gayanya baru, lu bisa ngeliat muka gue juga. Tapi hostnya tetap jadul, ceritanya tetap jadul. Ya kurang lebih kayak cerita-cerita kalau lu lagi nyantai-nyantai di rumah gitu ya, lagi asik main game, tiba-tiba bokap lu nyamperin dan bilang, waktu Babelo masih muda dulu, gitu kurang lebih. Tapi santai, jangan kabur, dengerin gue cerita gue dulu. Karena kali ini gue mau membahas sebuah isu yang dekat banget dengan kalian para Gen Z, yaitu isu mental health. Serius, gue nggak bohong, beneran. Dengerin ya. Jadi gini, dulu banget, waktu, ya udah nggak usah ditanya deh, dulunya kapan gitu ya. Gue itu pernah setiap kali berangkat ke kantor pakai angkot, gue masih ingat angkotnya M18 Pondok Gede Kampung Melayu. Itu gue sering banget papasan dengan satu orang ini. Ini orangnya unik banget. Jadi orang itu jalan kaki. Dia pakai pakaian ala kantoran lah, pakai sepatu kulit, sepatu pantofel, zaman Babelo dulu bilangnya sepatu pantofel, pakai celana bahan, pakai baju dimasukin ke dalam rapih, pakai kacamata, rambutnya agak ikal, disisir ke samping, dan bawa map. Itu aja buat gue udah menarik perhatian. Tapi yang lebih menarik perhatian lagi, karena ini anak masih muda, jalannya di tengah jalan coy. Jadi jalannya itu kalau lu tahu ada jalan yang 2 jalur, dari depan ada, dari belakang ada, di tengahnya itu ada kayak marka pembatas jalan. Dia jalan di situ. Dan seolah ini belum cukup, dia jalannya mundur cuy. Mundur, sumpah gue gak bohong. Jalannya mundur. Tapi jalannya biasa aja, kayak dia udah biasa jalan mundur. Dan setiap hari gue papasan sama orang ini, jalannya mundur. Dan gara-gara setiap hari, setiap pagi mau ke kantor gue papasan sama dia, gue jadi overthinking. Gue harus pakai istilah lo kan. Zaman-zaman lo kan overthinking kan. Gue jadi overthinking banget. Otak gue tuh mulai mikir, wah ini jangan-jangan, pokoknya macam-macam skenario mulai muncul di otak gue. Jangan-jangan dia lagi bernazar. Tapi nazar apa yang membuat dia bisa jalan mundur? Setiap pagi jalan mundur, cepet, di tengah jalan pula, kayak gak takut ketabrak. Gue mikirnya, mungkin dia bernazar kalau diterima kerja di tempat favorit dia. Atau mungkin dia baru nembak pacarnya, jadi nazar dia adalah jalan di tengah jalan. Atau skenario yang lebih seru lagi di otak gue adalah, jangan-jangan dia ini anggota cult terlarang. Kelompok-kelompok terlarang yang ingin menguasai dunia. Dan dengan jalan mundur dia berharap bisa menghentikan putaran bumi. Dan bumi akan hancur seperti Thanos waktu menjentikkan jarinya. Tapi dari situ gue mikir, masa iya sih? Dan dari situ setiap hari, skenario macam-macam. Setiap kali gue lewatin dia, di atas angkot gue ngeliat dia, otak gue selalu muter berbagai macam skenario. 1 jam lebih perjalanan di otak gue macam-macam skenario. Dan sampai saking overthinkingnya, gue sampai ke bawah mimpi. Gue mimpi ikut jalan sama dia lah. Gue mimpi di belakang kepalanya ternyata ada mata gede banget kayak film-film gitu. Pokoknya overthinking banget. Sampai gue inget akhirnya, mungkin sekitar 1 bulan setelah gue setiap hari papasan sama dia, hampir setiap hari lah. Tiba-tiba gue menemukan sebuah jawaban dari supir angkot langganan gue. Dan supir angkot ini gue inget banget, orang Batak. Dia bilang begini. Jadi waktu itu gue iseng, gue tanyakan setelah ngelewatin dia, gue iseng nanya, bang, itu kira-kira kenapa ya itu orang itu tiap hari jalan mundur terus? Dan supir angkotnya dengan santai bilang, biasa lah itu bang. Orang gila itu, gak usah kau pikirkan. Dan kata-katanya itu membuat semua overthinking gue hilang. Gue gak pernah mikirin dia lagi. Walaupun pagi-pagi gue masih papasan, gue udah lupa. Karena apa? Jawaban dikunci di kata orang gila. Selesai ceritanya sampai di situ. Dan lu mungkin mikir, terus gimana? Ya ntar dulu, sabar, gue baru mau cerita lagi. Jadi gini, setelah itu life goes on as usual seperti biasa. Sampai 30 tahun kemudian dan 30 kilogram kemudian, gue sedang googling untuk mencari tips jalan kaki yang baik untuk kesehatan.
Karena apa? 30 tahun kemudian, 30 kilogram kemudian gue udah overweight. Dokter bilang, gue harus banyak jalan kaki. Jadi gue cari dong tips jalan kaki gimana, beli sepatunya gimana, segala macem. Dan saat gue googling itu, gue ketemu satu video. Ada laki-laki di California, tengah malam, jalan kaki, di tengah jalan, mundur. Lu coba cari deh, laki-laki California jalan mundur. Ada tuh. Di situ gue tiba-tiba teringat lagi semua cerita-cerita gue dulu waktu dulu gue ngelihat si laki-laki yang jalan mundur ini. Dan di situ gue berpikir, wah, kenapa gue jadi overthinking lagi ya? Gue jadi mikir lagi. Akhirnya gue coba search di Google tentang jalan mundur, dan gue ketemu dengan sebuah cerita menarik dari seseorang yang bernama, bentar, gue harus cari dulu di internet, di Google. Oke, namanya Marty Vierlen. Dia warga Toronto, Kanada. Coba lu cari videonya, The Man Who Walks Backwards. Ini udah produksi lama, produksi tahun 2011. The Man Who Walks Backwards. Si laki-laki yang jalan mundur. Nah, jadi ceritanya si Marty itu begini. Tahun 75, udah tua Babelo waktu itu udah ada sih, udah hidup juga. Kondisi kesehatan si Marty ini, kondisi mentalnya merosot. Karena dia kehilangan pekerjaan, kena PHK, istrinya minta cerai, anaknya dibawa, dan dia dibawa ke tempat penampungan orang-orang dengan penyakit mental. Nah di situ, dia udah mulai ngedenger suara-suara di kepala yang bilang, lu harus jalan mundur. Lu harus jalan mundur. Kenapa? Karena jalan mundur itu buat dia adalah perlambang dia ingin kembali ke masa lalunya. Itu intinya, ceritanya sebenarnya di video itu. Tapi bagi gue dan bagi elu mungkin, kalau lu ngelihat si Marty ini jalan mundur atau gue ngelihat si laki-laki di 30 tahun itu jalan mundur, gue mungkin akan dengan mudah menguncinya dengan kata gila. Ini orang gila, tapi tidak dengan Marty. Karena apa? Dia menarik perhatian orang dan orang-orang akhirnya bertanya. Dan dari situ ketahuan dia kenapa. Jadi bedanya sama gue adalah orang-orang itu ngelihat dan bertanya kenapa. Nah, jadi si Marty ini ternyata punya masalah kejiwaan yang namanya skizofrenia. Dan skizofrenia itu ciri-cirinya itu orang itu punya penafsiran berbeda tentang realita. Dia halusinasi, delusi, dan perilakunya itu berbeda dengan kebiasaan banyak orang. Dan ini terjadi pada banyak orang. Bisa jadi terjadi pada orang-orang terdekat kita. Cuma kita nggak tahu karena kita keburu mencap orang itu gila. Sementara ya Marty beruntung. Dia jadi sorotan di mana-mana dan akhirnya dia menjadi orang yang menyadarkan masyarakat tentang penyakit yang namanya skizofrenia. Jadi intinya kelakuan aneh Marty ini justru ngajarin kita untuk belajar bahwa masalah kesehatan mental itu real guys, real. Kalau kita nggak bisa bantu mereka, ya minimal kita cari tahu ketimbang kita buru-buru bikin kesimpulan kayak si supir angkot langganan gua itu. Sudahlah bang, jangan diperhatikan, orang gila itu. Jadi kita nggak bisa buru-buru bilang mereka gila. Bukan apa-apa bro, jangan-jangan kita yang gila. Babelo pamit. Assalamualaikum.